Om Swastiastu. Yang pertama saya hormati Ibu Dr. Dra. Gusti Ayu Mayuti MSI selaku dosen pembimbing pertama. Yang kedua yaitu Bapak Dr. Iwayan Surata SPD MPD selaku pembimbing kedua. Ketiga Bapak Dr. Inyoma Sukajaya MT selaku dosen penguji pertama, dan yang terakhir Bapak Dr. Ibu Wisna Aryawan MSI selaku dosen penguji kedua. Pada kesempatan ini saya Pandai Putu Gen Ramajaya dengan NIM 18130110003 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Persepsi Siswa SMP Negeri di Kecamatan Kelungkuh terhadap pembelajaran matematika secara daring ditinjau dari gaya belajar siswa. Adapun pokok bahasan pada presentasi ini ada 5, yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pada kesempatan ini saya akan langsung mulai saja pada bagian latar belakang masalah. Nah, seperti yang kita rasakan saat ini bahwa revolusi industri 4.0 memanfaatkan teknologi komunikasi yang sangat pesat sehingga dapat memudahkan setiap umat manusia untuk melakukan aktivitasnya dengan efektif. Nah, hubungan antara dunia pendidikan dan juga teknologi yaitu bagaimana dunia pendidikan semestinya bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk membuat suatu proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, tentunya hal tersebut harus mengacu pada proses pembelajaran menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang berkaitan dengan sistem pembelajaran di satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah yang mengacu pada 3 bagian, yaitu adanya perencanaan pembelajaran, proses, dan penilaian pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran yang dilakukan di kelas di Indonesia ini, telah lahir suatu perubahan sistem pembelajaran menurut Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 mengenai pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagai dampak pencegahan COVID-19. Oleh karena itu, terjadilah proses pembelajaran daring yang dilakukan dari setelah dikeluarkan Surat Edaran tersebut sampai pada bulan Oktober tahun 2020, dan hal ini telah salah satunya yaitu di SMP Negeri di Kecamatan Kelungkuh yang telah melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian terkait dengan matematika itu sendiri, bahwa sejatinya matematika merupakan salah satu pokok materi yang telah diajarkan di hampir di semua jenjang, baik dari tingkat usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Akan tetapi setiap siswa tidak mempunyai kemampuan belajar matematika yang cukup baik. Kadang ada yang di atas dan kadang ada yang di bawah pula. Nah, hal tersebut telah memunculkan berbagai pandangan dari siswa itu sendiri. Yang pertama, penelitian Adila dan Harisa tahun 2020 mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika secara daring disukai oleh siswa. Tapi dari penelitian Puspaning Tiastan Dewi, kebalikannya, bahwa pembelajaran matematika secara daring ini justru akan memberatkan siswa karena ada beberapa faktor, yaitu adanya sinyal yang kurang bagus dan juga adanya metode dari guru yang dirasa kurang efektif ketika melakukan pembelajaran secara daring. Hal tersebut telah memberikan pandangan pembelajaran yang beragam dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian dari Masyuri tahun 2017 mengungkapkan bahwa persepsi siswa terhadap pelajaran akan berpengaruh terhadap keinginan siswa untuk ikut serta dalam mata pelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu, dari persepsi ini sendiri sejatinya merupakan rangkaian kecil dari adanya mengangkat sebuah penelitian dari penulis itu sendiri. Nah, kemudian dari hal gaya belajar. Nah, sejatinya gaya belajar itu sendiri merupakan bagaimana siswa menggunakan metodenya sendiri untuk mendapatkan informasi ataupun materi secara lebih baik lagi. Menurut Devoto dan Henarki, bahwa ada 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik, yang kemudian akan dibahas nanti oleh saya pada bagian berikutnya. Nah, tentunya pentingnya gaya belajar tersebut tidak hanya untuk guru itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Bagaimana untuk menciptakan penilaian tersendiri dari siswa, apakah pembelajaran yang diikutinya terasa sudah lebih baik atau justru kurang baik dari pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama yaitu
Apakah terdapat perbedaan persepsi siswa SMP negeri di Kecamatan Kelungkung terhadap pembelajaran matematika secara daring antara siswa dengan gaya belajar visual, siswa dengan gaya belajar auditori, serta siswa dengan gaya belajar kinestetik? Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan persepsi antara siswa dengan gaya belajar visual dan gaya belajar auditori? Yang ketiga yaitu apakah terdapat perbedaan persepsi antara siswa dengan gaya belajar visual dan siswa dengan gaya belajar kinestetik? Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan persepsi antara siswa dengan gaya belajar auditori dan siswa dengan gaya belajar kinestetik? Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring berdasarkan gaya belajar siswa. Nah, manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis ada dan juga secara praktis. Nah, kita akan masuk pada bagian kedua yaitu mengenai kajian teori. Nah, secara singkat bahwa persepsi ini merupakan proses memberi makna dan menjelaskan rangsangan dari perasaan yang diterima oleh individu. Untuk memunculkan terjadinya persepsi, seseorang harus menerima dulu objek tersebut, kemudian memahami objek, dan yang terakhir menilai objek. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran matematika secara daring, ketika ditilik dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru, serta dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun tujuan pembelajaran matematika sudah dibahas di Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang pembelajaran daring. Ya, sejatinya kita semua sudah tahu bahwa pembelajaran daring itu tentu saja memanfaatkan jaringan untuk melakukan komunikasi dan juga melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian untuk indikator persepsi siswa, saya mengambil indikator yang diadaptasi dari penelitian Rojapi serta Puspaningtyas dan Dewi tahun 2020, yaitu lingkungan belajar, interaksi belajar mengajar, dan teknologi belajar daring. Yang keempat yaitu tentang gaya belajar. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya bahwa gaya belajar ini merupakan cara yang digunakan seseorang untuk menyerap informasi serta memahami informasi yang disukainya atau yang dianggap lebih mudah untuk memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman. Tentang jenis belajar, sebenarnya ada 3 menurut Depoton dan Henarki. Untuk gaya belajar visual itu mengutamakan penglihatan untuk memahami informasi. Kemudian ada auditori, lebih mengutamakan pendengaran, serta kinestetik menggunakan anggota gerak tubuh untuk memahami informasi. Kita masuk pada penelitian yang relevan. Jadi ada 5 penelitian yang saya ambil. Kemudian rumusan masalah yang ada akan memunculkan hipotesis penelitian sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya saya masuk pada bagian ketiga mengenai rancangan penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian ex post facto yang mengkaji peristiwa yang sudah terjadi dalam mengetahui hubungan sebab akibat dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk skemanya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian, saya melakukan penelitian di 4 sekolah, yaitu di SMP Negeri 1, 2, 3, dan 4 Semarangpura. Untuk waktu penelitian bisa dilihat pada layar berikut. Jadi pada intinya saya memulai penelitian dari bulan Oktober sampai pada awal Februari 2022 untuk melaporkan hasil penelitian. Kemudian untuk populasi dan sampel, jadi populasinya yaitu seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri di Kecamatan Kelungkung tahun 2021-2022, yaitu sebanyak 1017 siswa, yang kemudian saya menggunakan teknik cluster sampling untuk mengambil satu kelas secara random di masing-masing sekolah, satu kelas 7 ya secara random. Kemudian untuk variabel penelitiannya ada tiga variabel bebas, bisa dilihat pada layar. Jadi ada persepsi siswa dengan gaya belajar visual, ada dengan gaya belajar auditori, dan dengan gaya belajar kinestetik. Untuk instrumen penelitian saya menggunakan kuesioner. Jadi ada 2, yaitu kuesioner gaya belajar dan juga kuesioner persepsi siswa. Jadi untuk kuesioner awal sebelum diuji ada 30 butir dan juga ada 20 butir. Dan diperoleh hasil untuk kuesioner yang digunakan pada penelitian yaitu gaya belajar sebanyak
24 butir, dan juga persepsi siswa sebanyak 17 butir, yang bisa dilihat secara rincinya pada slide berikut. Untuk teknik analisis data, sebelumnya melakukan terlebih dahulu deskripsi data yang disajikan dalam bentuk interval. Jadi skor yang diambil itu adalah skor persepsi siswa. Nah, untuk kuesioner gaya belajar ini sangat berguna dalam menentukan gaya belajar yang cenderung digunakan oleh siswa itu sendiri. Jadi di mana skor yang tertinggi di masing-masing gaya belajar itu akan menjadi gaya belajar yang digunakan siswa. Kemudian untuk analisisnya menggunakan analisis komparasi, merupakan analisis untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya perbedaan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya saya akan membahas bagian keempat mengenai hasil dan pembahasan. Jadi pertama-tama saya akan membahas terkait deskripsi data dari hasil kuesioner gaya belajar siswa. Jadi sebanyak 124 siswa kelas 7 di SMP Negeri Kecamatan Kelungkung telah mengisi kuesioner gaya belajar siswa maupun persepsi siswa. Nah, pertama untuk siswa yang cenderung menggunakan gaya belajar auditori itu sebanyak 45,97%. atau sebanyak 57 siswa. Kemudian untuk gaya belajar visual sebanyak 33 siswa serta kinestetik sebanyak 34 siswa. Kemudian untuk siswa yang telah mengisi kuesioner persepsi siswa, untuk secara statistik dapat dilihat pada tabel berikut, bisa dilihat dari jumlah skor sampai dengan standar deviasinya. Nah, hal yang perlu saya tekankan yaitu pada deskripsi data berikut. Jadi skor yang diperoleh dari kuesioner persepsi siswa digolongkan dalam 5 kategori, yaitu sangat kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Jadi rata-rata siswa memperoleh skor di kategori cukup baik. Saya akan membahas lebih lanjut mengenai indikator di persepsi siswa. Jadi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi baik pada lingkungan belajar, interaksi belajar mengajar, dan teknologi belajar daring itu semuanya masuk pada kategori cukup baik. Saya melakukan pengujian asumsi ada 2, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi untuk uji normalitas saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan dengan menggunakan program SPSS saya mendapatkan nilai signifikasi dari 3 kelompok data, yaitu masing-masing 0,2, hingga ketiga kelompok data ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya untuk uji homogenitas menggunakan uji Leven, jadi diperoleh signifikasi yaitu 0,987, sehingga variasi ketiga data yaitu sama atau data dikatakan homogen. Nah, karena data berdistribusi normal dan homogen, jadi untuk pengujian hipotesis pertama bisa menggunakan uji Hanapa satu jalur. Nah, untuk hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk nilai signifikasi dari pengujian Hanapa satu jalur yaitu 0,0017. Nah, karena nilai signifikasi tersebut kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa H0 ditolak, sehingga untuk kesimpulan di pengujian hipotesis pertama yaitu terdapat perbedaan persepsi siswa SMP Negeri ini di Kecamatan Kelungkung terhadap pembelajaran matematika secara daring antara siswa dengan gaya belajar visual, siswa dengan gaya belajar auditori, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik. Nah, karena adanya perbedaan ini, maka kita bisa melakukan uji lanjut untuk mengetahui perbedaan mana yang ditimbulkan. Jadi, uji lanjut Hanapa satu jalur yaitu menggunakan uji Scafie. Untuk hasil pengujian Scafie dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi ada beberapa pasangan, yaitu untuk visual dengan auditori, visual dengan kinestetik, dan auditori dengan kinestetik, sehingga diperoleh kesimpulan untuk pengujian hipotesis 2, 3, dan 4 bisa dilihat pada layar. Jadi untuk kesimpulan hipotesis kedua, ujian hipotesis 2 itu tidak terdapat perbedaan persepsi antara siswa dengan gaya belajar visual dan siswa dengan gaya belajar auditori, tetapi pada simpulan 3 dan keempat terdapat perbedaan persepsi siswa. Yang ketiga itu antara siswa dengan gaya belajar visual dan siswa dengan gaya belajar kinestetik, serta terdapat perbedaan antara persepsi antara siswa dengan gaya belajar auditori dan siswa dengan gaya belajar kinestetik. Baiklah, saya akan membahas lebih lanjut mengenai pembahasan hasil pengujian hipotesis.
Pertama saya akan bahas mengenai hasil penelitian pertama tadi yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dari ketiga gaya belajar menurut Deporter dan Hierarchy. Jadi dari hasil penelitian satu ini sejalan dengan penelitian dari Kubra yang telah saya jelaskan tadi, kemudian yang dari penelitian dari Nurbaiti et al. Terkait adanya perbedaan hasil belajar berdasarkan respon siswa yang telah diberikan. Nah, saya akan bahas lebih lanjut. Sebenarnya dari tidak terdapat perbedaan ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa satu gaya belajar itu lebih bagus dari gaya belajar lainnya. Nah, ketiga gaya belajar ini sebenarnya sangat bagus, tetapi dari siswa itu sendiri harus bisa memanfaatkan gaya belajar ini ketika mengikuti suatu pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, karena adanya perbedaan ini berarti kan di satu sisi ada gaya belajar yang cenderung diperhatikan oleh guru, tetapi di satu gaya belajar yang lain justru tidak diperhatikan, sehingga memunculkan terjadinya perbedaan persepsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari kutipan Pedro dan Sari tahun 2018 bahwa persepsi menjadi daya dorong siswa untuk belajar. Lanjut bahwa dari Siapi et al. Tahun 2021 bahwa respon buruk siswa sebagai akibat dari pemberian materi yang tidak sesuai dengan gaya belajar yang dipakai siswa. Nah, selanjutnya dari hasil penelitian 2, 3, dan 4. Nah, dari hasil penelitian kedua ini kan menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Nah, saya akan bahas lebih lanjut. Jadi, menurut Riana tahun 2019 bahwa pembelajaran daring di Indonesia ini kan cenderung menggunakan media berbasis visual dan video, ya kan? Nah, ketika menggunakan visual dan video sebagai media bagi siswa untuk belajar secara mandiri, nah, hal ini kan akan memunculkan berbagai konsekuensi, yaitu terbatasnya waktu di kelas. Karena terbatas waktunya di kelas daring, ujungnya kan ada kurangnya jam praktek. Nah, sejatinya kan karena surat edaran yang saya bahas sebelumnya itu kan mengenai pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah, ya kan? Jadi karena penekanan pada belajar secara mandiri ini, berarti dari kurangnya jam praktek ini akan ada persepsi yang rendah, karena dari implikasi gaya belajar kinestetik ini yang tidak diperhatikan, berarti dari siswa yang menggunakan gaya belajar kinestetik akan menilai pada kategori yang rendah atau kurang baik. Jadi akan ada perbedaan ketika diukur siswa dengan gaya belajar visual dan siswa dengan gaya belajar kinestetik, begitu juga dengan siswa dengan gaya belajar auditori dengan siswa dengan gaya belajar kinestetik. Tetapi tidak akan terdapat perbedaan siswa dengan gaya belajar visual dan auditori karena telah merasakan bahwa dia telah menerima sebuah materi sama baiknya, ya kan? Sehingga kan lebih nyaman dia karena gurunya kan lebih memperhatikan dalam media-media tersebut. Nah, untuk implikasinya sejatinya kan dari guru itu sendiri harus memperbaiki model pembelajaran matematika, karena di satu sisi kan ada persepsi yang lebih baik dan ada juga persepsi yang kurang baik. Nah, bagaimana untuk meningkatkan jadi persepsi baik ini? Ya berarti kan harus memperbaiki model pembelajaran yang dilakukan secara daring ini dengan cara-cara tersendiri, seperti untuk mengkombinasikan misalnya dengan menggunakan video di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua belajar praktek secara mandiri dengan menggunakan alat peraga dan juga lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan oleh guru matematika itu sendiri ya. Nah, jadi itu merupakan implikasi dari penelitian yang setelah saya jelaskan. Nah, jadi untuk sarannya sebenarnya saya sudah jelaskan dari guru, baik pihak sekolah itu saya sarankan secara teknis saja untuk meningkatkan kembali sistem pembelajaran daring agar bisa diikuti oleh semua siswa, walaupun dalam hal keterbatasan ada siswa yang memang kurang mampu dalam hal gadget atau apa, bisa dibantu juga dengan tugas-tugas mandiri yang diambil hard copy dari sekolah atau dengan sistem lainnya yang lebih mendukung. Kemudian bagi peneliti lain sebenarnya saya punya saran. Nah, ada dua sebenarnya. Pertama, penelitian ini kan
hanya berfokus pada instrumen dengan dimensi menilai objek. Dan yang kedua yaitu bagaimana jika diteliti pada saat pembelajaran tatap muka. Jadi itu saran saya bagi peneliti lain jika ingin melakukan penelitian mengenai persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika. Jadi ini merupakan dokumentasi penelitian. Ya baik, sekian presentasi dari saya. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan sekian presentasi dari saya aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.